Oke teman-teman, so saat ini kita akan membahas tentang percabangan bersarang atau yang kita biasa sebut sebagai nested if. Nama saya Indra Wijaya, NPM saya 19.081.01.0054. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Dalam pembuatan program, ada saatnya kita butuh suatu percabangan, yakni jika sebuah kondisi terpenuhi, maka program tersebut akan jalan. Jika tidak, maka program akan berpindah ke kondisi yang lainnya. Menggunakan bahasa C, konsep ini dibuat dari struktur if dengan aturan penulisan sebagai berikut. If, dan kemudian ada kondisi, kemudian dibuka dengan kurung awal, kemudian di sini ada kondisi program yang bernilai true atau 1 dan ditutup oleh tutup kurung awal. Ya, ini adalah contoh program yang saya pakai. Ini kita dapat lihat di sini terdapat kondisi A sampai D. Kita dapat lihat dalam kondisi A akan tercetak tulisan sangat memuaskan. Jika di kondisi B akan tercetak tulisan memuaskan. Jika di kondisi C tercetak kata kurang, dan jika di kondisi D maka akan sangat kurang. Dan kemudian di dalam else akan tercetak maaf, format yang dimasukkan tidak sesuai. Oke, langsung saja kita coba. Nah, jadi di hasil yang kita coba tadi, jika saya memasukkan inputan A, maka akan tampil di sini nilai sangat memuaskan. Kemudian jika kita lihat di foto yang kedua, saya menginputkan huruf D, maka yang tampil adalah sangat kurang. Begitu juga dengan kondisi B dan C, nanti akan tampil tulisan seperti ini. Dan kemudian ada hasil run program yang tidak masuk dalam kondisi. Jadi kita lihat di sini di gambar yang nomor 1, saya mencoba tidak memasukkan apa-apa di sini, dan kemudian yang muncul adalah maaf, format yang dimasukkan tidak sesuai karena jika program tersebut tidak diisikan dengan kondisi tadi, maka akan terdefault sehingga tercetak tulisan ini, maaf, format yang dimasukkan tidak sesuai. Kemudian di foto yang kedua kita dapat lihat di sini saya memasukkan huruf E, dan kemudian yang muncul tetap maaf, format yang dimasukkan tidak sesuai karena huruf E yang saya masukkan ini tidak termasuk di dalam kondisi di program saya tadi, di mana program saya tadi hanya mencetak A, B, C, dan D, sedangkan E tidak ada di program yang saya buat tadi. Oke, jadi sampai sekian terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Harum Prabowo, NPM 190810101181. Di sini saya dari kelas paralel C, pemrograman dasar. Saya dari kelompok 1 dan membahas tentang nested if atau if bersarang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang kemarin tentang nested if. Dimulai dari yang pertama, include sebagai library-nya, lalu ada in-main, lalu ada variable integer untuk menampung jawabannya. Ya, jawaban yang dimaksud ini angka 1 untuk iya dan 0 untuk tidak. Lalu ada pertanyaan untuk mendapatkan if yang pertama, yaitu membeli baju polos. Jika iya maka jawabannya 1, jika tidak jawabannya 0. Lalu jika user menginputkan angka 1, maka akan keluar pertanyaan yang kedua, apakah ia membeli lebih dari satu item atau tidak. Jika dia membeli lebih dari satu item, berarti
user memasukkan angka 1 dan jika tidak memasukkan angka 0. Lalu jika iya berarti mendapat potongan 2000 per item. Ini kalau if yang pertama, jika ia menjawab tidak langsung 0, berarti langsung ke else harga normal. Jika ia menjawab 1 lalu ini 0, berarti tetap harga normal tetapi muncul pertanyaan beli lebih dari satu item atau tidak. Ya, mari kita compile and run untuk programnya. Jika kita masukkan 1 lalu kita masukkan iya lagi, ini setelah user masukkan 1 keluar pertanyaan beli lebih dari 1 item atau tidak. Jika jawab iya lagi berarti mendapatkan potongan dari per item. Jika kita langsung tidak di pertanyaan pertama berarti langsung keluar harga normal. Jika kita menginputkan iya untuk pertanyaan pertama lalu tidak di pertanyaan kedua, harga normal. Ya, ini bentuk nested if. Di dalam if ada if lagi untuk memproses jawaban yang pertama. Bentuk nested if tidak hanya itu, ada lagi seperti ini, if lalu if else baru else, atau seperti ini yang tadi kita contohkan. Kalau seperti ini namanya if else biasa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Yuda Ferrari, NPM 190810100078. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program nested if. Nested if itu merupakan if bersarang, berarti ada if di dalam if. Di sini saya sedang membuat suatu program if bersarang. Di sini saya memakai tipe data integer dan memakai variabel jumlah. Di sini saya menuliskan dua kalimat. Yang pertama memakai printf, yuk belajar menghitung lagi FWFH, dan printf tinggal tulis angka yang sudah Anda hitung ya. Dan saya menuliskan soal nomor pertama, yaitu berapa hasil dari 8 tambah 10 dikali 2 tambah 4. Di sini saya memakai scanf %d. Kenapa harus %d? Karena saya memakai tipe data integer, jadi harus %d, dan jumlah ini untuk menyimpan berapa angka yang Anda tulis dan disimpan ke dalam variabel jumlah ini. Lalu saya memakai perintah if jika jumlah sama dengan 32. Berarti kan 32 ini kan hasil dari nomor pertama ini, hasil ini. Nah, kalau Anda memasukkan 32 akan memproses ke dalam hasil yang di dalam if ini, yaitu printf, yaitu C bentar ngitungnya, dan printf soal nomor 2. Langsung lanjut nomor 2. Berapakah hasil 2 pangkat 8 ditambah 4? Scanf kayak seperti biasanya seperti di atas. Lalu if lagi. Nah, ini yang dimaksudkan if bersarang, ada if di dalam if. Jika if jumlah 260, berarti kan hasilnya nomor 2 ini kan 260, maka akan masuk ke dalam printf selanjutnya. Selamat Anda masih bisa menghitung caranya berpangkat. Selamat Anda masih bisa caranya menghitung berpangkat. Lalu muncul soal terakhir yang saya sudah buat. Jika ada seseorang mempunyai uang kertas 1000 dan uang koin 500, totalnya 1500, dan ia membeli permen seharga 800, berapa kekembaliannya? Lalu saya scanf seperti biasa, seperti atas, dan if jumlah 200 ini kan berarti kan hasil dari soal terakhir ini. Maka jika Anda memasukkan angka 200, maka akan muncul bahwa Anda memiliki IQ di atas rata-rata. Selamat. Jika Anda salah memasukkan nilai yang ada di if ini, maka akan masuk ke dalam else, yaitu kayak kesalahannya. Jika Anda memasukkan selain yang ada di dalam if, maka akan masuk ke dalam else.
dan akan keluar Anda terlihat kurang belajar. Mari kita buktikan, compile and run. Di sini sudah keluar soal nomor 1. Berapakah hasil dari 8 ditambah 10 dikali 2 tambah 4? 10 kali 2 kan 20 ditambah 8, 8 tambah 3 tambah 4 32. Kita masukkan 32. Loh, langsung keluar ke dalam if yang dia upload dalam ini. Akan memproses ke dalamnya. Soal 2 itu berapakah hasil 2 pangkat 8 ditambah 4? 2 pangkat 8 kan 256 ditambah 4 260. Oke, kita masukkan 260. Selamat, Anda masih bisa caranya menghitung berpangkat. Soal terakhir, jika ada seseorang mempunyai uang kertas 1000 dan uang koin 500, 1500 totalnya, dan ia membelikan permen seharga 800, berapakah kembaliannya? Nah, ini soal logika sih yang saya buat, karena jika ada orang mempunyai uang 1000 dan membeli permen 800, maka ia akan memakai kertas 1000 tadi, nggak pakai uang 500-nya, karena jika ia memakai uang 1000 maka kembaliannya kan 200. Ya, seperti itu. Kita masukkan 200 dan Anda memiliki IQ di atas rata-rata. Selamat. Nah, jika kita salah memasukkan ininya, jumlah apa kayak jawabannya, misalnya ini pertama kan 32, berapakah 2 pangkat 6, misalnya kita tulis 100 lah ya. Di sini kita masuk Anda terlihat kurang belajar. Nah, Anda terlihat kurang belajar ini ada di kolom else, di perintah else yaitu printf. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Iman, NPM 19081010 142. Saya dari kelompok 1 dan akan menjelaskan tentang program nested if atau bersarang. Langsung baca. Di sini ada include studio untuk menyimpan library-nya, ada in main, ada in jawaban untuk menampung jawaban. Lalu di sini if pertama yaitu untuk input kode masuk ke programnya. Lalu if kedua yaitu masukkan kode makanan yang akan dipesan. Lalu akan keluar hasilnya yaitu hasil if yang kedua yaitu pesanan nasi goreng dan totalnya 80.000 per item. Dan apabila jika kita salah menginput kodenya, lalu kita akan masuk ke else dan akan keluar tulisan yaitu makanan kosong atau belum terdaftar. Langsung aja coba kita compile. Nah, di sini kita disuruh input kode masuk. Tadi kode masuknya yaitu 1. Kita pencet 1. Nah, di sini langsung keluar selamat datang, dan kita disuruh untuk memasukkan kode makanan yang akan dipesan. Nah, kode makanan yang dipesan di situ tertulis jawabannya 3. Langsung kita 3. Nah, di sini langsung keluar hasilnya yaitu makanan yang dipesan yaitu nasi goreng Jawa dan dengan total harganya. Lalu kita coba jika salah menginput data. Kita masukkan angka terserah yang salah, pokoknya yang nggak ada di jawabannya, dan langsung keluar yaitu makanan kosong atau belum terdaftar di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Putra. NPM saya 19081010 Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara membuat program nested if dalam bahasa C. Ya, langsung saja kita mulai. Pertama kita masukkan include stdio.h. Kita masukkan include stdio.h, lalu ini merupakan sebuah header file. Jadi ini merupakan salah satu jenis pengarah prosesor yang fungsinya untuk membaca file-file header itu sendiri. Lalu yang kedua adalah integer main. Lalu kenapa integer? Karena ini merupakan suatu nilai yang mutlak gitu. Lalu yang ketiga ada integer jika ini jenis kelamin, lalu tinggi,
Lalu kita printf untuk menampilkan program seleksi tinggi penerimaan Capaska. Ya, ini programnya tentang itu ya, seleksi penerimaan calon paskibraka ini. Lalu kita printf lagi. Ini supaya untuk jadi nanti di bawahnya tulisan ini nanti ada garis-garis seperti ini. Lalu kita printf lagi jenis kelamin. Lalu kita masukkan pilihan jenis kelamin. Yang pertama printf lagi 1 laki-laki. Lalu kita \n, lalu printf 2 perempuan. Jadi ini pilihan dalam jenis kelamin. Lalu kita printf, pilih jenis kelamin Anda, titik 2 seperti ini. Lalu scanf %d. Jadi scanf ini untuk menampilkan untuk membuat printf yang pilih jenis kelamin ini untuk agar bisa diisi oleh user. Jadi makanya kita masukkan scanf. Terus kenapa %d? Karena ini merupakan integer. Jadi menggunakan %d. Lalu dan jk, variabel jk, variabel ini jenis kelamin. Lalu setelah itu kita printf lagi tinggi badan. Setelah itu kita printf lagi masukkan tinggi badan Anda. Lalu kita scanf %d lagi, lalu variabelnya tinggi. Nih. Lalu kita ke kondisi yang pertama, if jenis kelamin sama dengan 1. Berarti kalau jenis kelaminnya laki-laki, maka dia akan hasilnya seperti ini. Jika tingginya di atas 175, maka dia akan lolos seleksi. Namun jika tingginya kurang dari 175, maka dia belum lolos seleksi. Dan jika data yang dimasukkan bukan tinggi badan, bukan berupa angka, maka data yang dimasukkan tidak sesuai atau tidak valid. Lalu ke yang kedua, else if jika sama dengan 2. Jadi jika jenis kelaminnya itu perempuan, maka nanti pernyataannya seperti ini. Jadi jika tingginya di atas 165 cm, maka dia akan lolos seleksi. Lalu jika tingginya kurang dari 165 cm, dia tidak lolos seleksi. Dan jika yang dimasukkan tidak sesuai, maka data tersebut akan dinyatakan tidak valid. Lalu kita else seperti ini, printf, masukkan dengan benar. Jika user menginputkan sesuatu yang tidak benar, maka akan disuruh memasukkan dengan benar. Coba kita jalankan program ini. Ya, kita pilih 1 jenis kelamin laki-laki kan. Lalu kita masukkan tinggi badan 176, maka dia akan lolos seleksi seperti itu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.